Oke, baik. Di video kali ini saya akan membahas subbab 83, di mana babnya akan membahas tentang integral tak wajar. Ya, integral tak wajar ini adalah integral yang batas integrasinya itu bernilai tak hingga. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Integral dari 100 sampai tak hingga untuk Ex dx sama dengan, ya, ini adalah batasnya sampai tak hingga, makanya kita sebut dia adalah integral tak wajar. Cara penyelesaian adalah dikira dengan menggunakan bantuan limit. Limit misalnya, karena dia batas atas, saya tulis saja B menuju tak hingga integral dari 100 sampai B, ya. Jadi batasnya sudah ganti B, lalu X dx sama dengan limit B menuju tak hingga. Integral dari Ex dx itu adalah Ex juga, dengan batasnya adalah B dan 100. Sama dengan, kita masukkan batasnya dulu yang B, limit B menuju tak hingga untuk pangkat B, ya. Pangkat B dikurang dengan batas bawah, pangkat 100, ya. Yang kita limitkan adalah yang ada variabel B di sini. Oke, sama dengan penyelesaian limit untuk B menuju tak hingga untuk pangkat B, ini tidak ada cara lain selain kita mensubstitusi B ini bernilai tak hingga, pangkat tak hingga adalah tak hingga, dikurang pangkat 100, jadi hasilnya adalah tak hingga. Jadi hasil dari integral tersebut adalah divergen, ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Integral min tak hingga sampai min 5 dx per x pangkat 4, ya. Oke, sama dengan kita gunakan bantuan limit, karena batas di bawah saya biasanya menggunakan simbol A menuju min tak hingga integral. Ini simbol ini terserah kita, kebiasaan kita mau menggunakan A atau B gitu, ya. Dari A sampai min 5, X pangkat 4 saya naikkan ke atas, jadi X pangkat min 4 dx sama dengan saya sambung sebelah kanan, nah saya langsung integralkan di sini, limit A menuju min tak hingga. Integral X pangkat min 4 di sini adalah X pangkat min 3 dibagi min 3 dengan batasnya A dan min 5. Sama dengan min sepertiga di sini. Ini min 3 ini bisa saya tarik ke depan menjadi minus sepertiga. Oke, jadi saya taruhkan ke depan. Limit A menuju min tak hingga, masukkan batas X-nya min 5. Oke, karena min 5 ini tidak ada variabel A, saya untuk min 5 tidak perlu pakai limitnya, saya langsung masukkan min 5 pangkat min 3, batas atas, dikurang, sekarang batas bawah adalah limit A menuju min tak hingga, saya masukkan batasnya, masukkan nilai A-nya, A pangkat min 3, ya. Sama dengan, kita lihat perhitungannya, ini adalah min sepertiga. Min 5 pangkat min 3 ini bisa saya ganti menjadi, saya turun ke bawah, min 5 pangkat positif 3, ya, dikurang dengan sekarang limit A menuju min tak hingga A min 3, di sini berubah menjadi A pangkat 3. Jadi sama dengan min sepertiga, min 5 pangkat 3 ini adalah min 1/125 dikurang. Ini A pangkat 3, A-nya adalah negatif ini. Tak hingga, 1 bagi negatif tak hingga pangkat 3 itu adalah negatif tak hingga juga. Jadi ini adalah 0 nilainya, jadi dikurang dengan 0, gitu, ya. Jadi hasilnya adalah, kita kalikan sepertiga kali 1/25, 1 dibagi 375, ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini soal nomor 3. Integral 1 sampai tak hingga 2x min x kuadrat dx. Saya kerjain sebelah sini sama dengan soal nomor 3, limit batas atasnya tak hingga, jadi saya gunakan B menuju tak hingga integral 1 sampai B, itu, ya. 2x min x kuadrat. Perhatikan saya gunakan substitusi U di sini, ya. Tapi saya menggunakan cara langsung. Dx ini bisa saya ubah menjadi D dari min x kuadrat, ya, dibagi dengan minus 2x. Ini adalah metode substitusi U sebenarnya.
Tapi ya, di sini saya gunakan cara langsung. Jadi saya tidak tuliskan lagi misalkan U-nya min X kuadrat gitu ya. Kalau kamu mau menggunakan cara pemisalan, bisa juga dengan cara menuliskan pemisalan U-nya min X kuadrat. Nanti baru cari DU per DX, DU DX-nya. Oke, sama dengan 2X yang bisa dicoret. Jadi ada sisa minus di bawahnya. Jadi di sini adalah limit B menuju tak hingga, itu ya. Integral dari 1 sampai B. Ini ada negatif di depannya. E pangkat min X kuadrat. D dari min X kuadrat. Baik, ingat rumus integral dari E min X dx ini integral E U gitu ya. DU hasilnya adalah juga E pangkat U ditambah C. Jadi kita gunakan sifat integral E di situ sehingga sama dengan limit B menuju tak hingga integral E min X kuadrat D min X kuadrat ada, ini ada negatifnya, adalah tetap E min X kuadrat ya, dengan batas B dan 1. Oke, berikutnya tinggal kita input batasnya. Sama dengan limit negatif bisa kita tarik ke depan ya. Limit negatif saya tarik ke depan. B menuju hingga, itu. Ini saya buat kurungnya. Negatif saya taruh ke depan. Pangkat, masukkan batas B-nya ke atas. Minus B kuadrat. Dikurang, sekarang masukkan batas satunya. Pangkat min 1 kuadrat juga min 1. Sama dengan negatif dari limit B menuju tak hingga, saya turunkan ke bawah supaya jadi pangkat positif. B kuadratnya di sini juga menjadi kurang 1/E. Baru sekarang kita hitung B tak hingga, 1/E pangkat tak hingga itu adalah 1 tak hingga. Jadi ini bernilai 0 limitnya. Negatif 0 dikurang 1/E. Sehingga hasilnya adalah 1/E. Jadi integral tersebut adalah konvergen ke 1/E ya. Berikutnya, kita lihat soal nomor 4. Ini integral dengan batas. Minta hingga sampai 1 E pangkat 4X dx. Sama dengan, ini kita misalkan U juga, U-nya 4X gitu ya. Misalkan U sampai 4X, kita cari DU dx-nya, baru kita input ke dx di sini. Tapi di sini lagi-lagi saya gunakan cara langsung saja. Limit A menuju negatif tak hingga. Integral dari A sampai 1. E pangkat 4X. Perhatikan dx di sini itu bernilai sama dengan D4X dibagi 4 ya. Saya langsung ubah supaya saya bisa langsung gunakan sifat integral EU DU begitu ya. Sama dengan limit A menuju min tak hingga 1/4 gitu. Saya tarik ke depan, langsung integral E pangkat 4X D pangkat 4X D4X itu adalah E pangkat 4X juga ya. Dengan batas 1 sampai dengan dari A sampai dengan 1. Oke, sekarang kita mau masukkan 1/4 yang saya tarik ke depan. 1/4. Ya. Masukkan batasnya ini, E pangkat 4X, saya masukkan 1 dulu. E pangkat 4 kali 1, 4. Dikurang E pangkat 4A, karena ada A, saya gunakan limit di depannya. Limit A menuju min tak hingga. E pangkat dengan 4A. Ya. Oke. Sama dengan 1/4. E pangkat 4 dikurang. Kalau kita masukkan A-nya menuju min tak hingga, jadi ini menjadi E pangkat min tak hingga ya. E pangkat min tak hingga itu adalah 1/E pangkat tak hingga. Itu ya saya langsung karena A-nya ini adalah negatif tak hingga. 4 kali negatif tak hingga juga negatif tak hingga. E pangkat negatif tak hingga saya ubah menjadi 1/E pangkat tak hingga ya. Jadi supaya dia jadi positif sehingga dia bernilai 0 nanti 1/4 E pangkat 4 dikurang 0 hasilnya adalah E pangkat 4 dibagi 4. Jadi ini adalah konvergen atau mempunyai nilai E pangkat 4/4. Berikutnya kita lihat soal nomor 5. Integral dari batas 9 sampai tak hingga. X dx, ya, X per akar 1 tambah X kuadrat dx. Oke, perhatikan.
Ini juga sebenarnya kita gunakan substitusi U ya. Misalkan 1 tambah X kuadratnya adalah U. Tapi kali ini saya mau langsung saja lagi limit B menuju tak hingga. Karena ini ada batas integral atasnya tak hingga. X. Akar 1 tambah X kuadrat saya naikkan ke atas. 1 tambah X kuadrat. Jadi menjadi min setengah gitu ya. DX di sini, perhatikan, ini adalah substitusi U, tapi saya langsung DX saya ganti jadi D1 tambah X kuadrat dibagi 2X. Oke, jadi ini bernilai sama dengan DX, gitu ya. Nah, sesudah itu, kita lihat ini ada yang bisa saya cancel X-nya, sehingga menyisakan 2 di bawahnya ya. Jadi sama dengan 2 di sini saya tarik ke depan menjadi setengah. Sorry, ini masih ada integralnya ya. Ini masih ada integralnya. Integral dari 9 sampai B. Oke. Setengah dari limit B menuju tak hingga integral A integral 9 sampai B 1 tambah X kuadrat min setengah D1 tambah X kuadrat. Nah, berarti kan kita sudah dapat bentuk yang sama di sini. Ini seperti integral X pangkat min setengah DX itu ya. Integral U pangkat min setengah DU. Kalau dia sudah bentuk yang sama, kita bisa gunakan integral rumus integral biasa. Setengah limit B menuju tak hingga, integralnya ini adalah 1 tambah X kuadrat. Min setengah tambah 1 menjadi setengah. Ya, dibagi setengah lagi, jadi ada 2 di depannya ya. Saya bagi dengan setengah. Dengan batas 9 sampai dengan B. Oke. Setengah dan 2 bisa saya coret. Perkaliannya, saya sambung sebelah kanan, sama dengan, sekarang saya mau masukkan batasnya, perhatikan. Limit B menuju tak hingga, masukkan batas B-nya dulu di sini. 1 tambah B kuadrat, pangkat setengah, itu dikurang, masukkan batas yang 9, 1 tambah 9 kuadrat di pangkat setengah. Sama dengan, nah, sekarang kita bisa masukkan, perhatikan, tak hingga, 1 tambah tak hingga, pangkat setengah ini juga bernilai tak hingga, gitu, dikurang, 9 kuadrat 81 tambah 2, di sini adalah akar 82, ya, diakarkan, tak hingga dikurang akar 82, hasilnya adalah tak hingga. Jadi, nomor 5 ini, ya, hasil integralnya adalah convergent. Berikutnya, soal nomor 8, integral 10 sampai tak hingga X per 1 tambah X kuadrat dx. Batas atasnya ada tak hingga, jadi kita gunakan bantuan limit. Limit B menuju tak hingga, integral 10 sampai B, X, 1 tambah X kuadrat saya naikkan ke atas. Oke, saya tetap di bawah saja ya, mau lihat nanti. Naikkan ke atas juga sama saja ya. Dx ini saya ubah menjadi D1 ya, dx saya ubah menjadi D1 tambah X kuadrat dibagi 2X ya. Jadi 2X ini sebenarnya adalah berasal dari turunan dari 1 tambah X kuadrat lagi ya. Saya balas dia di bawah, sehingga nanti hasilnya akan sama dengan dx. Nah, ini ada X yang saya bisa saya cancel. Muncul 2 di depannya, sehingga sama dengan limit B menuju tak hingga, integral 10 sampai B, ini ada setengahnya, setengah 1 tambah X kuadrat, D1 tambah X kuadrat. Ingat, integral 1/X dx itu adalah ln X, dan integral 1/U du, U itu sebuah fungsi apa saja, ini juga adalah ln U gitu ya. Jadi saya berlaku untuk di sini sama dengan setengah, saya tarik ke depan dulu, setengah kali limit B menuju tak hingga, integral 1/1 tambah X kuadrat D1 tambah X kuadrat, itu adalah ln dari 1 tambah X kuadrat itu ya, dengan batas 10 dan B. Oke, sama dengan, nah sekarang kita bisa masukkan batasnya. Setengah ya, saya buat tanda kurung yang besar di depannya karena setengah ada kepunyaan semuanya gitu. Saya masukkan sekarang B ke X-nya ya. Jadi ada limit di depannya karena B menuju tak hingga gitu. Ln dari 1 tambah B kuadrat dikurang
Sekarang masukkan batas bawah 10. Untuk 10 kita tidak perlu limit di depannya ya, karena 10 ini adalah semua konstanta di sini. Dikurang 1 tambah 10 kuadrat. Sama dengan setengah. Sekarang kita masukkan B-nya tak hingga, len 1 tambah tak hingga itu len tak hingga. Len tak hingga itu adalah len tak hingga, hasilnya tak hingga juga, dikurang 1 tambah 10 kuadrat, 101. Sehingga hasilnya tak hingga kurang sesuatu, tak hingga dikali setengah, hasilnya juga tak hingga ya. Jadi dia adalah konvergen. Sorry, dia adalah divergen ya. Jadi integral tak wajar tersebut, ini adalah divergen. Baik, kita nomor 10 nih saya skip. Oke, kita menuju ke nomor 13. Integral 2 sampai tak hingga ln x per x kuadrat dx. Nah, untuk soal nomor integral seperti ini ya, kita akan gunakan integral parsial ya, yang UdV di situ. Supaya untuk mempermudah kita menyelesaikannya, ya kita kerjakan ya, saya kerjakan integralnya secara terpisah dulu. Yaitu integral sudah dapat nilai integralnya, baru saya input ke dalam soal nomor 13 ya. Integral ln x per x kuadrat, x kuadratnya saya naikkan ke atas, x min 2 itu ya, ln x dx. Gitu. Oke, untuk menyelesaikan integral ini saya gunakan integral parsial dengan pemisalan. Ya, saya akan gunakan tabel di sini. Satu diturunkan, satu diintegralkan gitu ya. Bagian mana yang diturunkan, bagian mana yang diintegralkan. Ya. Oke, perhatikan di sini saya buat tabelnya dulu. Ya. Nah, ingat ini untuk integral parsial itu ada sebuah trik khusus ya, di buku juga ada kamu lihat ya, kira-kira ya T gitu ya. L ini adalah untuk fungsi logaritma atau ln. I ini adalah inverse trigonometri. A ini adalah aljabar biasa seperti x pangkat min 2 ini aljabar. T itu adalah fungsi trigonometri. E di sini adalah fungsi berpangkat eksponen seperti misalnya 2 pangkat x itu ya untuk E di sini, atau E pangkat 2x misalnya. Nah, yang duluan di depan itu yang kita turunkan dari urutan lihat T di sini ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah aljabar, ini A ya. Ini adalah logaritma, ini L. Nah, dari lihat ini L yang di depan, berarti L yang kita turunkan ya, gitu ya. Berarti ln yang kita turunkan. Jadi saya tulis di sini, ini yang mau saya turunkan ini adalah ln x saya turunkan. X pangkat min 2 ini saya integralkan. Ya, kira-kira begitu cara pemakaiannya. Nah, sekarang ln x saya turunkan. Ini turunkan ke bawah. Turunan dari ln x itu adalah 1 per x. Integral dari x pangkat min 2 itu adalah x pangkat min 1 per min 1 ya. Jadi saya langsung saja min 1 per x ya di sini ya. Saya integralkan x pangkat min 2, dia adalah min 1 per x. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kita lihat bentuknya. Sebelah kiri, karena yang kita turunkan, dia tidak akan menuju ke 0 ya. Tidak akan menuju ke 0. Kalau bisa menuju ke 0, saya akan turunkan terus sampai menuju ke 0. Tapi kita lihat bentuknya ini tidak mungkin menuju ke 0. Jadi kita sampai tingkat pertama saja. Langsung saya kalikan, perhatikan cara penggunaannya. Kali seperti ini, ya. Jadi hasilnya integral adalah sama dengan, perhatikan, kali ke bawah, kali dengan positif. Jadi hasilnya min 1 per x ya. Ln x kali min 1 per x adalah min 1 per x. Ln x, itu. Min 1 per x ln x. Nah, kemudian perhatikan ini kali lurus dari kiri ke kanan, kali dengan. Ya, ini kali lurus ya. Negatif. Kurang lagi. Integral. Ya, ini kali ini dx itu ya. Jadi, kemudian saya langsung kali ke kanan itu. Tapi dengan cara kurang ya. Kurang integral 1 per x kali min 1 per x. Min 1 per x kuadrat itu dx. Ya, kira-kira begitu cara penggunaan tabel untuk integral parsial. Bantuan tabel ya, supaya lebih cepat. Sama dengan min 1 per x. Ln x. Min dengan min jadi plus di sini. Integral x. X pangkat 2 saya naikkan ke atas jadi x pangkat min 2 dx. Itu. Oke, sehingga hasilnya ini integral adalah min 1 per x ln x itu min 1 per x ln x, integral x pangkat min 2 di sini adalah min 1 per x min 1 per x. Jadi nilai integral x min 2 ln x dx ini saya sudah dapat min 1 per x ln x dikurang dengan 1 per x.
Sudah saya dapat integralnya di sini, baru saya menuju ke soalnya di sini ya. Jadi saya mulai limit B menuju tak hingga integral dari ini, saya langsung masukkan ya. Integral dari ln S per X kuadrat dx ini adalah min 1 per X. Ln X dikurang 1 per X. Ini sudah saya integralkan dengan batasnya 2 sampai dengan B. Oke, sekarang kita masukkan batasnya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Sama dengan limit B menuju tak hingga, saya masukkan dulu yang batasnya B, min 1 per B. Ln B dikurang 1 per B, gitu. Dikurang, masukkan batas yang 2, min setengah. Ln 2 dikurang setengah. Oke, sama dengan limit dari B menuju tak hingga. Ini penyebutnya bisa saya gabungkan ya, ketika menjadi minus min ln B dikurang 1 dibagi B dikurang min setengah ln 2 dikurang setengah. Baik, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian dari limit ln B min 1 per B tersebut. Nah, disinilah kegunaan limit ya. Perhatikan, kalau kita masukkan, untuk menyelesaikan limit ini, kalau kita masukkan B-nya tak hingga ke fungsi tersebut, dia akan menghasilkan tak hingga per tak hingga ya. Perhatikan ya, min tak hingga per tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu. Sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, bentuk tak tentu untuk menyelesaikan limit ini kita bisa menggunakan teorema L'Hopital ya. Jadi saya sambung sebelah kanan sama ya, saya gunakan teorema L'Hopital untuk menyelesaikan limit yang di sebelah sini itu ya, sama dengan limit B menuju tak hingga itu. Saya gunakan teorema L'Hopital, saya turunkan min ln B, turunan dari min ln B adalah min 1 per B ya. Turunan dari ln X, ln X adalah 1 per X. Turunan min 1 adalah 0, dibagi turunan B itu adalah 1, seperti turunan X ya. Jadi di sini variabelnya adalah B. Baru dikurang min setengah ln 2 dikurang setengah. Sama dengan, sesudah kita gunakan teorema L'Hopital untuk menyelesaikan limit ini, dan atas turunkan, B juga turunkan jadi 1, baru saya masukkan B-nya tak hingga. Min 1 tak hingga, ini adalah 0. 0 dikurang min setengah ln 2 dikurang setengah, sehingga hasil integralnya adalah setengah ln 2 ditambah setengah. Oke, ini hasil akhirnya, atau bisa kita gabungkan misalnya ln 2 tambah 1 dibagi 2 ya. Oke. Berikutnya kita lihat soal nomor 19. Limit dari ini batasnya di bawah min tak hingga, atasnya adalah tak hingga ya. Kalau tak hingga seper X kuadrat tambah 2X tambah 10. Soal ini nanti harus kita ubah menjadi dua buah integral yang terpisah ya, karena dia mempunyai dua buah batas yang tak hingga ya. Tapi sebelum kita kerjakan integral tak wajarnya, kita coba selesaikan integralnya di luar dulu ya. Jadi di sini saya coba selesaikan integralnya dulu. Integral dari seper X kuadrat tambah 2X tambah 10 ini saya mau faktorkan completing square ya. Jadi menjadi X tambah 1 kuadrat. Jadi kalau X tambah 1 kuadrat ini saya jabarkan menjadi X kuadrat tambah 2X itu. Tapi dia ada tambah 1 lagi ya, muncul. Jadi saya kurangkan 1. Nah ini mempunyai bentuk yang sama dengan ini ya, gitu ya. Oke, dan kemudian ada tambah 10 di belakangnya lagi ya, baru saya tambahkan lagi. Tambah dengan 10. Di sini adalah dx sama dengan integral seper X tambah 1 kuadrat. Min 1 tambah 10 itu adalah plus 9. 9 saya ganti jadi 3 pangkat 2 langsung. Oke, nah dx ini mempunyai bentuk yang sama dengan dx tambah 1. Oke, dx tambah 1 dan dx itu nilainya sama ya. Nah, sekarang kenapa saya ubah seperti bentuk seperti ini? Karena di bab sebelumnya kita akan ada belajar integral dari seper X kuadrat tambah A kuadrat dx itu adalah seper A ya, tan inverse. Seper A arcus tan atau tan inverse dari X per A. Ini ada rumus dari integral.
inverse trigonometry. Nah, rumus ini mau saya gunakan untuk bentuk yang di soal tersebut, sehingga saya bisa dapat langsung hasil integralnya adalah, ini adalah sepertiga, gitu ya, gunakan rumus yang di atas di sini, sepertiga arcus tan dari X tambah 1/3 ya, seperti itu. Ini hasil integralnya. Oke, ini ada tambah C ya, karena dia belum ada batasnya. Sudah saya dapat integralnya, sekarang saya mau selesaikan integral tak wajar tersebut. Perhatikan di sini. Ya, jadi hasil integralnya kita sudah dapat dari sebelah kanan di sini. Nanti itulah yang mau kita langsung input saja. Oke, integral ini bisa saya ubah jadi dua buah integral. Perhatikan, jadi min tak hingga sampai 0 gitu, seper X kuadrat tambah 2X tambah 10 dx tambah integral dari 0 sampai tak hingga ya, karena dia ada dua buah batas tak hingga, jadi kita pisahkan. 0 sampai tak hingga seper X kuadrat tambah 2X tambah 10 dx. Oke, sama dengan, baru kita gunakan bantuan limit untuk batas tak hingganya, limit A menuju min tak hingga, integral dari A sampai 0 gitu ya. 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 10 dx tambah, di sini batas atasnya tak hingga, saya gunakan simbol B menuju tak hingga, integral 0 sampai B. 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 10 dx. Nah, sekarang mengintegralkan ini ya, integral yang di sini tadi kita sudah selesaikan cara hasil integralnya, baru nanti kita input batasnya ya, dari sebelah sini kita ambil, sehingga saya bisa langsung limit A menuju min tak hingga, integralnya tadi adalah sepertiga arcus tan X tambah 1/3 gitu ya, batasnya adalah dari A sampai 0 di sini, ditambah dengan limit B menuju tak hingga sepertiga arcus tan X tambah 1/3, batasnya dari 0 sampai dengan B. Nah, sekarang kita menyelesaikan batasnya dulu dengan menginput batasnya ya. Sama dengan, kita lihat bagaimana limit A menuju min tak hingga, ini sepertiganya konstanta, boleh saya tarik ke depan saja supaya lebih sederhana gitu ya. Nah, sekarang saya mau masukkan batasnya dulu. Tan arcus tan inverse ya, masukkan 0. Ini adalah 0 tambah 1/3 sepertiga gitu ya. Oke. Arcus tan dari masukkan 0, jadi arcus tan sepertiga. Kemudian kurang ya, batas A-nya saya masukkan lagi, tan inverse dari A-nya saya masukkan, A tambah 1. Ingat ya, A di sini limit A menuju negatif infinite ya. A tambah 1/3 itu. Oke. Dikurang, ditambah ya, ditambah yang sebelah kanan ini, limit B menuju tak hingga. Oh, sepertiganya saya tarik ke depan lagi, ini sepertiga. Baru saya masukkan batas B-nya dulu, tan inverse dari B tambah 1/3 dikurang tan inverse dari X tambah 1 ya. X tambah 1 itu 0 tambah 1 ya, sepertiga. Gitu ya. Berikutnya kita lihat sama dengan, kita lihat bentuk kiri dan kanan, perhatikan. Ini ada bentuk yang sama, di sini bernilai positif, di sini bernilai negatif ya. Dan nilainya sama ya, arcus tan sepertiga. Tan berapa kan nilai sepertiga? Sama-sama ada perkalian sepertiga ke depan, perhatikan baik-baik. Jadi ini saya bisa langsung cancel ya, kayak dia saling meniadakan. Oke, sekarang ini sudah lebih sederhana, sama dengan, sekarang kita lihat di sini, kalau kita masukkan batas A negatif tak hingga di sini, ya, negatif tak hingga, tangen berapakah negatif tak hingga gitu ya, tangen berapakah negatif tak hingga, kita tahu tangen 90 derajat V/2 itu adalah tak hingga ya, tangen berapakah negatif tak hingga itu adalah V/2 gitu ya.
adalah V per 2. Jadi ini nilai dari ini adalah negatif ya. Kan dia minus tak hingga. Tangen berapakah yang min tak hingga? Tangen minus V per 2 di sini. Jadi saya bisa dapat langsung dari nilainya adalah V per 2. Oke, ini ada negatif lagi. Negatif ketemu negatif jadi positif itu ya. Jadi hasilnya di sini adalah sepertiga kali V per 2 ya. Min ketemu min. Tangen berapakah negatif infinite? Tangen min V per 2 atau min 90 ya. Lalu tambah di sini juga kalau saya masukkan B-nya positif tak hingga, tangen berapakah positif tak hingga? Tangen positif V per 2 ya. Jadi tambah sepertiga kali V per 2 sehingga saya dapat V per 6 ditambah V per 6 sehingga hasil integral di sini adalah konvergen ke V per 6 adalah V per 3 ya. Oke. Oke, ini adalah soal terakhir. Oh, ini masih ada satu soal lagi, integral dari kosekan. Oke, integral tak wajar kosekan hiperbolikus. Ya, di bab sebelumnya kita ada belajar tentang fungsi hiperbolikus. Ini adalah salah satu contohnya. Kita lihat bagaimana menyelesaikan soal nomor 22. Untuk integral kosekan hiperbolikus ya kita harus hafal rumus-rumusnya. Misalkan turunan apakah yang bisa menghasilkan kosekan hiperbolikus ya itu tidak ada. Jadi kita harus ubah integral kosekan hiperbolikus ini sebelum kita selesaikan integral tak wajarnya dengan batas tak hingga kita selesaikan dulu bagaimana integralnya. Jadi saya integralkan kosekan hiperbolikus x dx saya ubah menjadi ya kayak tidak ada integralnya hasilnya tidak ada langsung. Jadi kita ubah menjadi seper. Kosekan itu adalah seper sin hiperbolikus x dx. Dx gitu ya. Sama dengan integral. Ingat untuk sin hiperbolikus x itu adalah e pangkat x kurang e pangkat min x per 2. Karena dia seper, kita balik dia menjadi 2 per e pangkat x kurang e pangkat min x dx. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan integral tersebut ya? Perhatikan. Supaya tidak ada pangkat negatifnya misalnya ya coba ya atasnya saya kali dengan e pangkat x bawahnya saya kali dengan e pangkat x juga sama dengan integral 2e pangkat x dibagi e pangkat x kali e pangkat x menjadi e pangkat 2x gitu e pangkat min x kali e pangkat x menjadi e pangkat 0 atau 1 gitu ya dikurang 1 dx. Kemudian untuk menyelesaikan bentuk ini ya saya bisa gunakan bantuan pemisalan mungkin ya untuk menyederhanakan. Jadi saya misalkan misalnya di sini e pangkat x di sini saya misalkan sebagai u ya. U sama dengan e pangkat x. Jadi du dx sama dengan e pangkat x sehingga dx nanti ya dx saya bisa ganti jadi du per ex ya. Saya input ke dalamnya. Pemisalan saya tadi sama dengan integral dari 2u dibagi u kuadrat kurang 1. Dx itu adalah du per e pangkat x. Jadi du per e pangkat x ya. E pangkat x itu tadi adalah u juga. Saya langsung ganti sebagai u. Jadi bisa saya coret sehingga integral 2 per u kuadrat kurang 1. Saya bisa faktorkan jadi u tambah 1 kali U kurang 1 DU. Nah, untuk bentuk seperti ini, ya kita bisa pisahkan pecahannya di materi pecahan parsial, cara memisahkan sebuah fungsi pecahan ya dengan pangkat yang bawah lebih besar yang bisa difaktorkan. Itu sudah ada pernah dipelajari. Jadi saya pisahkan menjadi seper U dikurang 1 dikurang seper U tambah 1 DU. Jadi hasil integral seper U min 1 ini adalah ln dari U min 1 dikurang integral seper U tambah 1. Ln dari U tambah 1. Gitu ya. Karena dia belum ada batas ya, ini adalah ada tambah C-nya gitu. Nah, ln U kurang 1 kurang ln U tambah 1 ini bisa kita gabungkan lagi menjadi ln dari U kurang 1 dibagi U tambah 1. Nah, ada tambah C-nya. Saya masukkan lagi U-nya. U-nya adalah E pangkat X tadi, jadi ln dari
pangkat X kurang 1 dibagi pangkat X tambah 1 tambah C. Oke, kita sudah dapat hasil dari integralnya. Sekarang kita baru kembali ke batas tak hingganya, ke integral tak wajarnya. Oke, ya, jadi dari sini saya langsung turun ya, hasil integralnya sudah kita ketemu, sehingga integral dari 1 sampai tak hingga kosekan hiperbolikus ya. Kosekan hiperbolikus X dx ini adalah sama dengan limit B menuju tak hingga integral 1 sampai B. Itu kosekan hiperbolikus X dx sama dengan lagi, kita masukkan integralnya, limit B menuju tak hingga. Integralnya ini tadi kita sudah dapat, ln dari pangkat X kurang 1 per pangkat X tambah 1, ya, dengan batasnya dari 1 sampai dengan B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk menghitung nilainya. Sama dengan saya geser ke bawah. Oke, sama dengan kita masukkan ya, limit B menuju tak hingga dari ln, masukkan batas yang B-nya dulu, pangkat B kurang 1 per pangkat B tambah 1, dikurang, masukkan batas bawahnya yang 1, ln dari pangkat 1 juga ya, karena X-nya 1, kurang 1 per tambah 1. Oke, sama dengan, sekarang kita lihat bagaimana menyelesaikan limit tersebut ya. Limit dari ln dari pangkat B kurang 1 per pangkat B ditambah 1. Kita lihat dengan B menuju tak hingga. Kalau kita masukkan B-nya tak hingga ke dalam pangkat B, ya perhatikan dia menjadi tak hingga per tak hingga, B tak hingga ya. Sehingga kalau kita gunakan L'Hopital di sini, ya saya tandain, saya kerjain sebelah sini. Ingat kalau limit B menuju tak hingga gitu ya, pangkat B dikurang 1 per pangkat B tambah 1, saya bisa gunakan teorema L'Hopital menjadi pangkat B per pangkat B gitu ya. Hasilnya adalah 1 ya. Nilai limit ini adalah 1 gitu. Jadi limit dari ln 1 ya, perhatikan. Jadi yang kita limitkan ini ya, di dalam ini kita limitkan hasilnya 1. Ln 1 itu adalah 0 gitu ya. Dikurang ln dari min 1 per tambah 1. Sehingga ya hasil akhirnya adalah minus ln dari min 1 per tambah 1. Ini hasil akhirnya. Jadi harus berhati-hati sewaktu kita menyelesaikan limit yang di sini ya. Itulah salah satu guna fungsi dari limit dalam membantu kita menyelesaikan soal integral tak wajar ya. Karena kita bisa menggunakan aturan limit seperti teorema L'Hopital tersebut. Oke, latihan sub bab 8.3 kita akhiri sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ke bab 8.4.